Yuk kita mengucap syukur dulu ya buat hari ini ya. Oke, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena penyertaan-Mu kami masih bisa kuliah. Tuhan menolong untuk mahasiswa kami untuk mempelajari mengenai basis data supaya dapat dipergunakan kelak mereka harus bekerja ataupun mereka berwirausaha. Tuhan berkati untuk waktu ini. Berikan semangat pada kami supaya kami juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk kita akan mulai. Sebentar nih, aku mau kasih akses dulu. Co-hostnya mana? Wah, hostnya belum ada. Ya, nggak apa-apa. Kita jalan aja ya. Saya mau jelaskan mengenai transaction ya. Minggu lalu kita bahas mengenai SQL Cursor. Ya, SQL Cursor itu bagaimana kita memproses data itu baris demi baris gitu kan ya. Jadi kalau kita baris 1, baris 2, baris 3 diproses secara terpisah. Nah, minggu lalu kita bahas SQL Cursor ya. Nah, sekarang saya mau masuk materi baru mengenai transaction. Beberapa materi saya sudah letakkan di dalam Google Classroom-nya. Nanti di CLS juga saya simpan juga ya. Beberapa materi saya sudah simpan juga di CLS juga. Teman-teman bisa mengakses CLS ya. Bisa mengakses juga Google Classroom-nya juga. Nah, saya mau jelaskan dulu apa sih transaction ini gitu kan ya, transaction. Teman-teman bisa nanti lihat itu ada literatur yang sudah saya berikan. Nanti bisa dibaca ya. Dibaca basis data yang Haris ini. Oke, saya tunjukkan dulu deh literaturnya ya. Oke, view materialnya. Nah, ini ya. Saudara nanti bisa buka ini, bagus juga ya website. Di sini ada tutorial points ya. Saya mau kasih akses dulu ke Kevin dulu ya. Tutorial points ya. Ini cukup bagus juga ya teman-teman. Nanti bisa lihat nih materi-materi yang ada di sini untuk belajar SQL. Sebelumnya bukan SQL aja ya. Jadi cukup banyak juga ya. Nah, di sini juga di w3resource.com. Ini juga bagus juga ya. Nah, ini mengenai transaction. Nah, sudah bisa lihat nih transaction itu apa gitu kan ya. Nah, selain nanti dari slide saya ya ada latihan ya, jadi ya. Nah, ini yang dibahas di dalam transaction ya. Oke, saya jelaskan dulu sekilas saja ya mengenai transaction ini. Nanti kita nyoba supaya saudara punya bayangannya gitu kan ya. Jadi ini transaction ini digunakan untuk memproses beberapa sintak ya, sintak ya, saudara misalnya punya sintaknya yang penting lebih dari 2 lah gitu ya. Ada sintak lebih dari 2 ataupun lebih gitu kan ya. Nah, ini menjadi satu unit kesatuan ya, satu unit kesatuan. Kenapa transaction ini dibutuhkan? Transaction ini dibutuhkan kenapa? Gini, saudara bisa bayangkan gini ya. Jadi gini, a transaction is a unit of a work that is performed against a database ya. Transaction are unit or sequence of work accomplished in a logical order. Jadi gini, kita punya beberapa perintah, katakanlah perintah SQL ada 4 kayak gitu ya, 4. Nah, misalnya perintah SQL ini kita ingin akses ya, kita jalankan. Dan dipastikan ini menjadi satu unit. Kalau gagal ke semuanya. Nggak masalah ya. Tapi kalau berhasil harus berhasil semuanya. Jadi nggak boleh salah satu di dalam unit ini itu gagal. Gitu.
Ya, tujuannya buat apa? Nah, si transaction ini atomicity ya, jadi meyakinkan bahwa operasi yang ada di dalamnya itu berhasil semuanya. Ya. Nah, kalau nggak berhasil ya semuanya harus abort, digagalkan semuanya. Kalau kita punya 10 transaksi, 10 perintah gitu kan di dalam satu transaksi ini gitu kan ya. Semuanya harus berhasil. Nggak boleh salah satu gagal ya. Jadi atomicity-nya ini perlu dijaga. Juga ini untuk konsistensi meyakinkan bahwa perubahan di dalam database itu betul-betul 100% berhasil. Ya. Kalau misalnya kita punya 4 perintah gitu kan ya. Misalnya ini insert, update gitu kan ya. Gitu kan yang merubah data, sifatnya merubah data gitu kan ya. Boleh insert, update, delete gitu ya. Pokoknya merubah, bukan select ya. Kalau select kan nggak merubah data. Itu dipastikan harus betul ya. Contohnya seperti apa? Nanti saya tunjukkan contohnya. Juga isolation ini ya memampukan transaction ini to operate independently ya dan transparan untuk each other ya. Jadi perintah-perintah yang ada di dalamnya itu terbungkus ya menjadi satu unit ya, satu unit. Dan kita bisa lihat nih mana yang gagal, mana yang berhasilnya juga ya. Nah, ini buat durability ya, meyakinkan bahwa hasilnya atau efek yang disajikan oleh transaction ini apakah itu commit itu berarti berhasil semuanya atau rollback ya. Sistem menyatakan rollback itu gagal semuanya gitu kan ya. Nah, nanti perintahnya sebetulnya cuma ini commit sama rollback aja gitu kan ya di dalamnya. Oke, saya akan kembali ke slide saya. Nanti teman-teman bisa baca juga ya supaya nanti bisa lebih jelas ini. Nah, transaction ini adalah sebuah transaksi di mana di dalamnya itu ada sekelompok perintah yang harus dijalankan. Hasilnya adalah berhasil semuanya atau gagal semuanya untuk perintah itu. Nah, saya berikan contoh yang sederhana ya. Nah, ini saya punya misalnya saya mau update. Jadi kalau ada penjualan, stoknya akan berubah. Kalau penjualan stoknya bertambah atau berkurang? Kurang. Teman-teman, yuk saya tanya. Kalau kita melakukan penjualan, stok kita, inventory kita bertambah atau berkurang? Kurang. Berkurang, pinter ya. Kalau pembelian? Nambah. Bertambah. Kalau retur jual? Nambah. Retur jual, jadi kan kalau ngejual kan kita ngeluarin barang nih. Kalau retur tuh balik lagi ke kita, berarti nambah kan? Oke. Kalau retur beli? Kurang. Berkurang ya. Jadi kebalikannya. Jadi jual berkurang, kalau retur jual kebalikannya gitu kan ya. Return lah istilahnya. Cuman orang Indonesia sebutnya jadi retur. Dulu saya retur kayak apa retur? Oh, return artinya dikembaliin lagi gitu kan ya, kembaliin. Nah, misalnya saya punya punya satu transaksi, dua proses ya. Satu update ya, di sini update inventory di mana quantity lama dikurangin 1. Untuk item ID-nya adalah 2012. Ya. Jadi ada penjualan. Di sini ada penjualannya di bawahnya ya. Saya lakukan insert sales detail ya ke dalam penjualan. Apa yang diupdate, yang di-insert ini adalah item ID-nya. Kemudian inventory ID-nya, date sold-nya, sama quantity-nya. Nah, datanya apa? Datanya item ID-nya adalah 2012. Sama dengan item yang di sini. Ya, item ID-nya. Kemudian inventory ID-nya misalnya 308, bebas lah ini ya. Kemudian date sold-nya ini current stamp, time stamp, jadi tanggal saat itu. Quantity-nya 1. Nah, dua perintah ini ya, kita lihat dua perintah ini adalah perintah yang katakanlah tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Sudah bayangkan misalnya, kalau saya ngupdate inventory saja, ini berhasil nih. Sempat dikurangi 1 ya.
Tetapi ketika insert sale-nya gagal, akibatnya stoknya nanti akan tidak sama dengan fisiknya. Stok di komputer dengan fisiknya tidak sama. Kenapa? Karena insert sale-nya gagal, tetapi ininya berhasil. Nah, kasus seperti ini tidak boleh terjadi. Ini saya contohkan dua proses gitu kan, dua proses. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan, satu atomicity, ya. Jadi satu kesatuan, ya. Kemudian juga, ya, kalau kita lihat tadi di sini, ya, konsistensi. Ya. Kalau ininya hanya dua-duanya berhasil, ya konsisten kan, ya penjualannya terjadi, stoknya pun berkurang, ya, konsisten. Tapi kalau salah satu gagal, konsistensinya dilanggar, ya. Misalnya yang berhasilnya ini nih, ya, berhasilnya adalah insert sale-nya, tetapi update inventory-nya gagal. Apa yang terjadi? Nah, akibatnya stoknya tetap, tetapi penjualannya sudah terjadi. Bermasalah nggak? Bisa bermasalah, ya, bermasalah. Ya, kalau ininya berhasil, ini gagal, bermasalah. Ininya ini gagal, ini berhasil, bermasalah. Ya, kalau dua-duanya berhasil nggak? Oke, itu yang kita harapkan, ya. Nah, transaction ini membantu, ya, membantu beberapa proses itu dibuat menjadi satu kesatuan, satu atom, ya, atomicity, ya. Jadi satu kesatuan. Tujuannya buat apa? Nah, dengan transaction ini memungkinkan kita memproses data itu, ya, memproses ini, itu berhasil semua atau gagal semuanya, ya. Nah, caranya sebetulnya simple. Kita tinggal tambahkan aja, ya, begin trans, ya, begin transaction, boleh nulisnya lengkap, sama commit. Ya, ini yang paling sederhana sebetulnya, yang paling sederhana. Caranya gini, ya. Nah, kalau ada seperti ini, kalau nanti salah satunya gagal, maka dia akan lakukan rollback. Kembali sebelum keadaan update inventory dan insert sale. Ya, sistem akan merollback. Ya, terlihat ini simple perintahnya, tetapi di dalamnya sebetulnya sistem itu setiap kali dia nemu begin transaction, dia akan menyimpan kondisi sebelum begin transaction, apapun data. Jadi ketika ada update atau insert atau delete, ya, kalau terjadi kegagalan dia akan kembalikan keadaan semula, ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa pentingnya? Contoh, ya, contoh. Misalnya saya punya uang gitu kan, ya. Nah, uang misalnya. Saya mau transfer nih, ya, uang saya ke si B. 1 juta. Uang saya berkurang nggak kalau saya transfernya berhasil? Uang saya harus berkurang 1 juta kan? Uang si B bertambah 1. Betul, ya? Jadi update, ya, update. Jadi kalau kita mau ini, ya, oke, saya tulis, ya. Misalnya kalau saya mau transfer di sini, saya buat new, ya, sintak query-nya, ya, query-nya. Oke, saya perbesar dulu sebentar font-nya. Perintahnya kan gini kan, kalau saya mau transfer, ya, transfer uang, ya, nih dari Teddy ke B gitu kan, ya. Saya kan melakukan yang gini kan, update, ya. Saya punya saldo misalnya, ya, saldo sama dengan update dulu tabelnya, ya, tabel misalnya tabel rekening lah, ya. Rekening bank, misalnya tabelnya, ya, update, lalu set saldo sama dengan saldo yang lama dikurangi sejumlah transfernya, ya, misalnya ditaruh di variabel, ya, transfernya, ya. Oke, where, jangan lupa, ya, where, misalnya saya punya ID rekeningnya, ya. ID rekeningnya adalah misalnya Teddy lah, ya. Misalnya.
Teddy 12345 misalnya ya. Tergantung nanti nih ID-nya ya. Nah, ini satu perintah. Oke. Saldo saya akan dikurangi sejumlah transfernya. Nah, sekarang si B-nya juga harus dilakukan yang sama. Tapi ditambah dia. Update rekening saldo adalah ditambah sebanyak transfernya itu ya. Rekeningnya siapa misalnya? Si B ini adalah Badu lah ya. Badu 2233 misalnya. Nah, gini. Saudara bisa membayangkan ya. Ketika saya transfer, ini kan dua perintah nih. Kalau nggak pakai dikemas dalam transaction, ya ini berbahaya kan ya. Bahayanya gini. Ketika saya transfer 1 juta ke si B, saya tanya, saya belum sempat ngecek nih, ngecek banknya, ya, rekeningnya nggak sempat ngecek. Pokoknya saya udah melakukan transfer berhasil lah ya, di layarnya itu berhasil lah ya. Saya cek nih, ini saya udah transfer nih ke si B, telepon ya, ini saya udah berhasil nih, transfer ke kamu 1 juta, tolong dicek deh. Nah si B ngecek nih, berdasarkan laporan itu, berdasarkan misalnya print screen-nya gitu ya. Dicek, oh ya udah nambah, terima kasih ya, udah nambah nih, udah masuk 1 juta. Saya juga ngecek rekening saya. Ya, harusnya di rekening saya berkurang kan 1 juta kan? Ya berkurang. Tapi saya lihat, nggak ada pemotongan 1 juta. Saldo saya tetap. Saya diem nggak? Teman-teman kalau di pihak saya gimana? Kalau transfer ke orang lain duitnya tetap gitu ya, tapi nak masuk ke orang lain. Ayo. Gimana? Mau lapor ke bank? Atau mau diam-diam? Transfer ke orang lain nih, uangnya udah nyampe, tapi saldo saudara tetap. Karena yang ininya gagal, ininya berhasil, bawahnya berhasil. Diam nggak teman-teman? Mau lapor nggak? Nguntungin nih. Nah, kalau integritas saudara pasti lapor ya. Kalau kita bicara integritas, kita lapor nih. Ini kenapa rekening saya nggak dipotong gitu, padahal udah nyampe gitu kan ya. Ya si banknya kasihan, hilang 1 juta. Nah ini kalau saudara tidak menangani dengan baik, kalau ini tidak menjadi satu transaction, kasusnya bisa seperti itu. Nah kebalikannya gini, ketika saya transfer ke B, uang saya sudah dipotong nih 1 juta. Ini berhasil. Ketika saya kirim buktinya, ini saya udah transfer. Si B ngecek juga nih. Ya ngecek. Saldo saya nggak bertambah. Tuh nih saya udah print. Ini ada buktinya. Wah ini ribut nih jadinya, bisa ribut. Ya. Teddy ini katakan saya udah nih rekening saya udah dipotong nih, ini bukti transfer udah nyampe, ini berhasil, yang ininya gagal. Nah ribut gitu, komplain ya, bisa komplain. Nah ini kalau kasusnya cuman seperti ini. Kalau satu bank ya, kemarin saya ikut seminar bank ya, Bank BCA. Wah transaksinya banyak pisan gitu kan ya. Banyak. Hampir transaksi itu 99% itu menggunakan online. Jadi hanya 1% yang lewat cabang. Ya, yang lewat kantor cabang gitu kan ya. Semua udah transaksinya modelnya online semua. 99%. Tapi masih kelihatan rame ya BCA masih rame. Nah, saudara bayangkan kalau misalnya si programmernya dia nggak membuat ini menjadi satu kesatuan. Nah ini bahaya ya, bisa membahayakan banknya juga ya, reputasi banknya. Nah ini contoh misalnya kalau kita di rekening. Apalagi contohnya ya. Nah contohnya gini, misalnya penjualan tiket. Saya beli tiket
Saya pesan kursi. Saya pengen kursinya yang agak tengah gitu kan ya. Paling enak kalau di pesawatnya yang di belakang atau yang di depan, yang lebih mahal. Ya milih lah ya, saya misalnya pengennya di tengah lah gitu kan ya. Saya pilih katakanlah kursi nomor 10A. Nah harusnya ketika saya pesan, di submit, udah disetujui, berarti transaksi untuk penjualannya, pemesanannya berhasil kan. Satu sisi stok kursinya untuk 10A untuk keberangkatan nomor penerbangan sekian lah ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ini jam sekian pesawat ini untuk 10A itu katakanlah sudah dipesan sama orang lain kan, 2 perintah kan ya. Jadi saya insert nih, jadi saya satu insert kalau yang pesawat ya, tadi pesan pesawat, insert misalnya, insert ini mirip kayak gini nih ya, sales ya, sales detail atau apalah salesnya ya. Saya kasih misalnya ininya kode customernya ya, kode customernya. Kemudian ID penerbangan misalnya ya. Nah, saya geser ke sini ya, ID penerbangan. Di ID penerbangan udah ada segala macamnya ya, keberangkatan segala macam. Sama nomor kursinya. Ya, seats misalnya, values. Oke, kode customernya adalah misalnya C0001 gitu kan ya. Kemudian ID penerbangannya ANZ misalnya ya. ANZ 238 misalnya. S238. Kemudian nomor kursi yang saya pilih adalah tadi 10A. Nah, gini. Ya. Kemudian saya akan update ya nomor kursi itu ya. Dengan ID penerbangan ini nomor kursinya ini sudah terisi ya, supaya nggak bisa dijual lagi kan. Terus saya akan lakukan update. Update misalnya apa ya? Penerbangan lah ya, penerbangan. Update penerbangan, set ya. Setnya misalnya status ya. Statusnya sama dengan sudah dipesan ya. Nah, gini ya. Where, jangan lupa ya. Where misalnya ID penerbangan sama dengan ANZ tadi, ini kurang petiknya. ANZ 238 misalnya. ID penerbangannya adalah ANZ ini. Ntar saya copy dari sini ya. Ctrl C. Ini naikkan ke atas. N. Nomor kursinya. Nomor kursinya sama dengan ini. 10A. Nah, statusnya udah dipesan kan gini. Ini kan 2 perintah nih. Saudara bayangkan kalau salah satunya gagal. Contoh ya, gagal. Saya insert nih sale-nya. Oke, sale-nya penjualan tiket ya, penjualan tiketnya untuk kode customer, ID penerbangan ya, nomor kursi ini berhasil nih ya. Tapi ininya gagal. Apa yang terjadi? Nah, ketika berikutnya misalnya ada orang yang pesan juga ya, kode customernya mungkin beda ya, penerbangannya sama, kursinya 10A juga. Harusnya nggak boleh karena dia sudah dipesan. Nah, ketika dia pesan seperti ini, karena statusnya masih kosong, akhirnya dia pesan nih si B ini ya. Tadi si A ya, si A udah pesan, ininya berhasil, ininya gagal. Ya, dia sudah punya tiket nih, punya tiket. Duduk di kursi A, penerbangannya ANZ 238. Nah, kemudian B juga pesan. Nah, B misalnya berhasil dua-duanya nih. Ya, dua-duanya nih. Oke, ketika hari H, hari penerbangan, si A datang,
Oke, dia duduk nih di 10A nih sesuai tiketnya. Nggak lama kemudian si B datang nih. Ya, B datang, dia punya tiket juga. Penerbangannya sama juga. Dia duduk di 10A. Siapa yang boleh duduk di kursi 10A? Dua-duanya sama, berhak. Yang salah sistem. Sistemnya salah. Kenapa? Karena ini tidak dikemas menjadi satu kesatuan. Jadi ada kemungkinan gagal. Masa nanti di pesawat pangku-pangkuan? Kan nggak bisa ya. Kalau motor bisa boncengan. Kalau duduk di pesawat nggak bisa boncengan kan? Gitu. Nah ini akibat-akibat seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa proses yang menjadi satu kesatuan sudah harus kemas jadi transaction. Oke, itu ceritanya dulu ya, nanti saudara bisa baca di artikelnya yang saya berikan ya. Nah, saya akan demokan aja programnya. Nah, saya akan demokan bagaimana kalau terjadi kegagalan dia melakukan rollback gitu kan ya. Rollback itu seperti apa nih? Rollback itu mengembalikan ke sebelum keadaan transaction itu dibuat. Ya, rollback. Nanti kita akan nyoba rollback, nyoba commitnya supaya nanti saudara kebayang nih. Kenapa sih kalau misalnya terjadi salah satu gagal dia melakukan rollback? Oh, rollback itu seperti ini gitu kan ya. Nah, saya demokan dulu mengenai rollbacknya ini ya. Nah, teman-teman bisa buka SIPP ya, saya panggil dulu SIPP-nya. Nah, di dalam SIPP ini nanti ada table yang akan kita gunakan ya. Table ini, oke, ini SQL Server-nya udah aktif. Saya tinggal SQL Server Management Studio. Nah, ini rollback juga bisa juga ya, nanti di MySQL gitu kan ya. Oke. Nah, saya demokan dulu ya. Demokan dulu proses rollback. Ya. Proses rollback-nya. Jadi nanti akan berguna ketika kita melakukan, oh ini ada terjadi kegagalan nih, kita lakukan rollback. Jadi rollback-nya nanti kita kontrol ya. Oke. Teman-teman nanti gunakan database ini yang SIPP. SIPP itu ada nggak ya? Nah, ada ya SIPP. Kita akan lihat ya. Oke, kita buat query dulu. Query ini SIPP ya, database-nya udah SIPP, sistem informasi penjualan pembelian. Oke, kita akan kopas linknya dari sini. Kita selesai sampai di sini ya, ininya. Ntar ini kopasnya. Kita lihat yang latihan 1 dulu. Mau diklik. Oke, ini mau. Ya, kita copy dulu. Copy, masukkan ke sini. Oke, saya perbesar dikit. Nah, kita akan lihat dulu ya. Saya punya data pembelian nih. Jadi sebelum saya memulai sebuah transaction, ya, saya akan lihat dulu kondisinya ya. Oke, kita execute. Nah, kita punya data ini. Ada nomor pembelian FB 00001 ya, pelanggannya ini, temponya ini 200. Ya. S02 ya, pelanggannya atau suppliernya ini. Kemudian FB 002, terus ini S-nya 003 terus ya. Nah, ini temponya 300, ini yang pembelian yang ketiga, suppliernya sama S003 ini, kemudian temponya 300 juga. Ya. Nah, kondisinya gini ya, ingat ya 200, 300, 300 kan ya, 200, 300, 300, yang ini biarin kosong ya. Nah, saya akan melakukan bikin transaction ya. Saya proses satu persatu aja ya. Tadi select-nya udah, sekarang saya melakukan bikin transaction, execute gitu. Oke, udah complete ya. Nah, sekarang saya akan melakukan update. Jadi di table pembelian tadi yang temponya 200 ya, temponya saya set semua jadi 200. Kalau tadi kan 200 300
300 kan ada 3 record ya. 200, 300, 1 lagi 0 ya. Nah, sekarang saya mau update semuanya jadi 200. Tapi khusus untuk kode pelanggan, kode pelanggannya S0002 gini ya. Oke, kita execute. Kemudian di sini FB ya kita update juga yang sama, tetapi kondisinya beda ya. Ini kita temponya jadikan 300, tapi khusus untuk pelanggan S003. Ya, kita execute lagi. Udah berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya dulu. Hasil perubahannya. Sesudah diupdate. Oke, sebentar blok dulu. Nah, lihat. Yang tadi kan 200, 300, 300, 0 kan ya. Nah, sekarang kan kita lihat nih. S2 ini 200. Yang SS3 ini 300, 300 ya. Yang ini S2 jadi 200. Nah, datanya seperti ini. Kan udah berubah. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana rollback. Jadi rollback itu dia mengembalikan ke keadaan sebelum begin transaction. Ya, rollback itu kita coba ya. Oke, rollback, kita execute. Langsung select aja ya, supaya karena kalau rollback aja nggak kelihatan hasilnya. Tuh, teman gini ya. Oke, kita lihat nih. Lihat sesudah di rollback. Tuh, teman-teman balik lagi ya. 200, 300, 300, 0. Jadi rollback itu kayak di restore lah ke keadaan sebelum ini. Dibalikin lagi datanya. Nah, ini yang dilakukan oleh sistem. Jadi ketika kalau kita mengemas beberapa proses yang di dalam ini menjadi satu kesatuan transaction, ketika ada gagal, kita bisa ingin melakukan apa? Kita bisa melakukan rollback. Rollbacknya kemana? Gitu kan ya, di posisi mana? Nah, itu kita bisa atur. Ya. Nah, ini rollback ya. Cukup jelas ya rollback ya. Jadi rollback dia akan mengembalikan ke keadaan sebelum begin transaction. Oke, saya lanjut ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh di latihan kedua. Kalau latihan kedua, ini sudah bisa baca nanti ininya ya, sama yang tadi saya jelaskan. Nah, di latihan kedua kita akan nyoba commit. Ya. Jadi commit ini digunakan untuk menetapkan yang tadi transaksi tadi semuanya dilakukan. Ya, nggak dibatalkan. Kalau tadi rollback kan dibatalkan ya. Oke, kita coba ya. Saya copy paste dulu. Ini kursornya kadang muncul, kadang enggak. Komitnya udahlah. Ntar ini ngebloknya kadang mau, kadang-kadang enggak selectnya. Bentar, selectnya. Nah, kadang-kadang muncul, kadang enggak itunya. Oke, saya copy ya, copy latihan kedua. Oke, saya akan buat query baru aja. Ini nyambung ke SIPP ya, database-nya kita paste. Oke, kita akan lihat ini sebelum transaksi. Oke, sama ya. Sudah lihat tempo aja. Tempo 200, 300, 300 sama 0 ya. Oke, kita lakukan begin transaction, tidak terlihat apa-apa. Ya. Kita lakukan update. Update-nya langsung aja ya, dua-duanya ya. Nah, sudah mau langsung sampai sini juga boleh. Ya. Jadi saya lakukan update. Temponya jadi 200, kode pelanggannya yang untuk S2 ya. Kemudian FB-nya temponya jadi 300 untuk S3 ya. Oke, kita langsung execute, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat nih, yang S2 ini jadi 200 ya temponya, yang S3 ini jadi 300, S2 ini jadi 200. Cocok ya? Nah, kalau tadi kita lakukan rollback, maka dia akan kembali ke sebelum begin transaction. Tapi kalau commit, ya udah perubahannya menetap. Execute. Nah, kelihatan ya? Coba kita lihat. Nah, gini.
Nah, yang jadi pertanyaan, kalau sudah di-commit bisa di-rollback nggak? Kita coba rollback. Ya, ini kan ada rollback ya. Coba kita rollback ya. Saya copy, taruh di sini. Coba kita rollback di bawah. Boleh nggak di-rollback? Ya. Nah, ada pesan. Ya, pesan kesalahan. Jadi, the rollback transaction request has no corresponding begin transaction. Jadi udah nggak bisa, ya. Rollback pasangannya nanti dengan begin transaction, bukan dengan commit, ya. Nah, kita nggak bisa balik lagi, kita cek aja betul, cek kebenarannya, ya. Tuh, ini 200-300 kan kalau tadi awalnya adalah 200-300 0, ya. Oke, itu mengenai rollback dengan commit, ya. Oke, saya lanjut dikit lagi. Ini sudah bisa latihan. Nah, ini juga sama ini, ya. Saya melakukan insert, ya. Kemudian saya lakukan update supplier. Nah, kita lihat nih, kalau ini commit, ya udah, berarti perubahannya menetap. Ya, perubahan menetap. Nah, saudara coba ini. Tadi nanti nomor 1, 2, 3 dicoba. Kemudian ini coba juga. Saya jelaskan dulu yang ini ya. Ini buat latihan supaya saudara kebayang si transaction sama rollback-nya ini. Nah, nanti transaction sama rollback bisa diterapkan di dalam store prosedur maupun trigger gitu kan ya. Nah, apa yang dihasilkan jika perintah ini dijalankan? Nah, di sini ada perintah create. Jadi kita meng-create ya, create table namanya myTranTest. Isinya cuma order ID, tipenya primary key dan dia tipenya identity. Masih ingatnya identity ya, yang auto number gitu ya. Auto number. Nah, kemudian kita cek nih. Nah, sudah itu saya membuat begin transaction. Nah, begin transaction sudah bisa berikan bookmark kayak di internet ya, di web ya, di web browser ada bookmark. Nah, ini begin transaction ini kita beri nama transaction start ya. Jadi ada bookmarknya atau labelnya ya. Jadi nanti ketika kita rollback bisa ditentukan rollbacknya mau ke bagian mana gitu kan ya, ke bagian mana. Nah, ingat aja namanya ini ya, begin trans, namanya trans start. Saya melakukan insert nih ke table myTranTest yang tadi kita buat, kemudian isinya adalah default value. Ya, default value. Karena dia auto number, dia nambah terus gitu kan ya. Kemudian saya select nih, ini buat ngeprintnya aja. Ini bagian A. Oh, ini bagian B. Ya, bagian B. Kemudian saya melakukan lagi save trans. Ini namanya first point. Ya, ini mirip seperti begin trans, tapi ini pakai karena di dalam begin trans ini kita nyimpennya pakai save trans. First point. Ya, saya lakukan insert lagi. Nah, kemudian di sini ada rollback. Nah, rollbacknya ke sini. Jadi dia akan datanya adalah seperti sebelum save trans ini, gitu. Di rollbacknya ke situ. Nanti saudara tambah lihat ya hasilnya ini. Jadi cara ngerjainnya gini, bertahap. Bagian A blok dulu, ini execute, ya. Blok kemudian blok B execute, gitu kan ya, supaya nanti kebayang hasilnya. Oke, saudara nanti kerjakan ini. Hasil dari setiap bagian ini apa? Nanti saudara capture ya. Oke. Silakan saya beri waktu 15 menit. Sudah boleh latihan 1, latihan 2, latihan 3. Silakan coba. Ada pertanyaan nggak? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mengenai transaction? Udah kebayang nggak? Jadi transaction itu beberapa perintah yang kita kemas menjadi satu kesatuan. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya kalau ada terjadi kegagalan, dia akan lakukan rollback semuanya. Ya, kalau berhasil harus berhasil semuanya. Nggak boleh berhasil salah satu. Ya, harus semuanya. Oke, silakan dicoba. Ada yang bertanya? Yuk, silakan. Silakan, ada yang nyoba?
tunjuk aja ya. Leona, yuk mau present. Nomor 3. Boleh. Terus nomor 1 yang bawah ya, atau yang 4-nya. Leona mau nyoba. Leona hadir. Leona 034. Wah, nggak ada. Kemana nih? YSKL mau nyoba. YSKL mau nyoba. Ya, halo Pak. Ya? Ya. Mau coba? Share screen boleh, silakan coba share screen. Oke, bentar Pak. Ya, sok dicoba. Jangan jangan takut kalau disuruh nyoba. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Udah kelihatan belum? Nah, di zoom dikit, di zoom. Kasih 150 lah gitu kan ya. Oke, ini yang nomor latihan 1-nya udah ya. Iya. Yang 1, kamu mau jelaskan? Jelasin gimana ya Pak? Ya jelasin itu perintahnya buat ngapain gitu. Minimal ngerti lah. Ya paling ya ini kan diselect dulu kan awalnya. Kondisi awal tuh. Ya, kondisi awal. Yo. Ini awalnya apa sih? Cuma sampai sini doang 4 ya tadi mah. Ya nggak apa-apa sampai bawah lah. Kalau masalah. Ya berarti itu udah 200, 300, 300, 200 ya. Tambah 0 ya. Ya ini harusnya 0. Ya. Harusnya nanti diupdate. Bikin transaction dulu. Oh iya bikin transaction. Bikin transaction buat apa? Buat memulai ininya, buat ini. Memulai transaction. Ya. Ya, transaction itu kan mengemas ya, mengemas beberapa proses di dalamnya menjadi satu kesatuan. Oke, coba. Ya, di-update ya. Dulu. Oke, udah di-update. Udah dicek lagi. Oke. Nah, ini kan tadi 0 kan jadi 200. Ya, yang S02 jadi 200, yang S03 jadi 300 temponya ya. Oke. Iya. Nah, kalau di rollback itu nanti hasilnya balik lagi seperti sebelumnya. Sebelum yang mana? Lah kok hilang? Jadi ngebatalin sininya. Rollback dulu kamu udah di rollbacknya belum ya? Udah tadi. Tapi nggak balik lagi itu? Iya. Coba dari awal. Bikin transaction-nya kelewat nggak tadi ya? Nggak bisa kalau udah ini. Nggak apa-apa nih kondisi sekarang aja tuh. Kamu kondisi sekarang itu berapa? 200, 300, 300 ya. Nah sekarang kamu ulangi lagi tuh dari atas, bikin transaction lagi. Coba bikin transaction. Ini jadi 100 mungkin. Nah itu jadi 500 lah gitu kan ya, 100. Boleh yang bawahnya jadi berapa lah, jadi 1000 gitu kan ya. Nah, jadi 100 boleh lah. Yuk. Oke, kita cek. Berubah ya, 500 sama 100. Oke, kita rollback nih. Ya, di rollback. Kita lihat hasilnya. Balik lagi kan? Ya, balik lagi. Balik lagi. Betul. Tadi kayaknya kelewat mungkin bikin transaction ya kayaknya. Mungkin kali ya, Pak. Mungkin. Nah, sekarang coba itu nomor 1 ya, jadi rollback. Nomor 2. Kamu selesaiin sampai nomor berapa? Saya udah nomor 3. Oh, sampai bawah. Ya, yang bawah yang bawah aja. Coba. Yang tadi, yang ini. Ya, satu blok.
Oh, sampai ini A berarti. gitu kan ya. Ya, Jadi kan buat tabelnya dulu. oke buat Nanti table di blok. Ini kan di Dari select. create-nya dulu. Oke, udah. Kan ini terakhirnya 10 kan. Nah, kalau insert Nah, itu mungkin mesti bikin baru lagi deh. Kayaknya mesti bikin baru dulu kamu. Create, tabelnya ya, Pak. drop dulu tabelnya Oh, di atas sebelum create mending juga di atasnya sebelum create. Drop my test. Nggak usah pakai table deh ya, boleh kita blok. Oke, udah ya. Oke, create sampai select. Jadi kita membuat table baru. Oke, tabelnya masih kosong ya. ya. Ya, masih kosong. Isinya cuma order ID aja ya, dia auto number gitu. Nah, sekarang bagian B di blok nih. Itu ngapain tuh? Itu kayak kan sebelumnya nggak ada nih di order ID. Jadi mulai dari satu itunya maksudnya. Nah, ini bikin trans ini buat ngapain? Memulai transaksinya lagi. Oke, memulai transaksi. Nah, kalau yang tadi kan bikin transnya itu nggak ada labelnya. Ya, sekarang kita bisa kasih label nih, bikin trans label. Label namanya trans start gitu kan ya. Ya udah, labelnya nggak usah ditulis. Itu keterangannya artinya gitu. Oh iya. Bikin trans start itu adalah label ya, label daripada transaksinya. Oke. Yuk, kemudian kita melakukan insert ya. Insert ke table my trans dengan default value ya. Jadi makanya default value-nya 1 kan. Karena di auto number. Nah, muncul nih ya, select bintang from my trans test table ini. Nah, muncul nih 1 kan. Udah yang B udah selesai kan. Sekarang nah, coba yang C. Nah, yang C, save trans itu buat apa? Save trans. Buat nyimpan yang sebelumnya, Pak. Ya, nyimpen sebelum save trans ini ya. Kondisinya kan 1 kan. Tadi di posisi B tadi 1 kan. 1 kan, disimpan nih ya, disimpan. Kemudian dia melakukan insert lagi nih. Jadi 2 kan. Ya, 1 dan 2 ya. Oke. Nah, kita ingat first point-nya adalah tadi di posisi 1 tadi ya. Oke, yuk kita C-nya. C-nya udah, sekarang D-nya di blok. Rollback nih. Nah, dia rollback-nya kemana nih? Ke first point. Nah, first point itu kondisinya adalah yang di atasnya tuh, first point ya. Yang di atasnya C itu kan ada first point tuh, save trans first point. Di situ kan tadi saat kondisi recordnya cuma 1 kan, jadi dia betul tuh 1, dia balik lagi ya, rollback ke 1 gitu kan ya. Oke, sekarang yang E, dia insert. Nah, insertnya itu jadi berapa? 1 dan berapa tuh? 3. Nah, 1 dan 3, dia nambah baru. Nah, kenapa nambahnya bukan 1 dengan 2? Ingat kan waktu kita belajar identity. Ya, identity itu kan nambah terus. Jadi kalau kita melakukan penghapusan ataupun rollback seperti ini, nomor terakhir kan tadi udah 2. Ya, walaupun di rollback dia jadi balik lagi ke 1 ya, tapi 2-nya tetap posisi terakhir 2. Nah, identity itu dia akan lanjut ya, karena terakhir kan 2 ya. Jadi makanya dia munculnya jadi 1-3 nih. Oke, kita F, kita proses. Di situ ada save trans lagi tuh, second point. Yang disimpan adalah 1 dan 3. Ya. 1 dan 3. Kemudian kita insert, transet. Jadi 1, 3, 4 ya, betul ya? Iya. Oke, sekarang kan kita lakukan satu-satu dulu. Ya udah boleh lah. Blok lagi. Di situ rollback ke second point. Second point itu isinya 1 dan 3. Ya. Iya. Nah, kemudian kita melakukan 1, 3 nih atas karena sudah di rollback.
Kemudian kita insert lagi nih. Insert satu lagi. Jadi 1, 3, 5 ya. Ya, karena kan 4-nya tadi udah di rollback. 1, 3, 4. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, yang H. Di commit nih perubahannya. Kemudian kita lihat nih 3 terakhir. Ya, select top dari order ID. Isinya 1, 3, dan 5. Ya, ordernya SND. Kebayang nggak? Jadi, oke, thank you YesQL. Oh iya Pak. Ya, nanti teman-teman boleh ini. Jadi, saya jelaskan ya. Bikin transaction, kalau ini seperti ini kita nggak kasih label. Ya udah, nanti kalau commit ataupun rollback, dia akan kembali kepada sebelum bikin transaction ini. Ya, bikin transaction. Ini rollback dia ke sini. Kalau commit ya udah perubahannya menetap gitu kan ya. Nah, kita bisa beri nama ya. Jadi transaction-nya itu kita bisa beri nama. Caranya gini, tinggal bikin transaction namanya apa ini bebas nih, labelnya bebas. Jadi kita menyimpan ke posisi tertentu. Jadi tujuannya gini, kita bisa melakukan rollback ke keadaan label itu. Ya, jadi ini saya buat nih bikin transaction, kasih nama transact. Jadi ketika dia ada rollback nih, ada rollback nih ke first point, dia rollbacknya ke sini. Ya, rollbacknya ada di sini, nih rollbacknya. Jadi keadaan sebelum first point ini. Nah, tergantung saudara nanti rollbacknya kemana nih? Rollback ke second point, berarti second point. Ini save trans ya, save trans itu sama seperti bikin trans ya. Bikin trans itu untuk awal aja ya. Nanti di dalamnya kita bisa membuat bookmark ya. Save transaction gitu transaksinya. Ini saya buat first transaction, saya buat second point. Nanti kita bikin bisa juga namanya third point gitu kan, fourth point juga boleh gitu kan ya. Nah, poin-poinnya itu. Nah, nanti kalau kita butuhkan, kasusnya seperti ini nih. Saya ingin rollbacknya ke first point, boleh. Saya pengen rollbacknya ke second point, boleh, gitu kan ya. Jadi dengan transaction seperti ini, yang ada labelnya seperti ini, kita bisa menuju rollbacknya tuh sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini ada rollback nih. Boleh nggak saya rollbacknya ke first point? Boleh. Ya. Nah, si sistem nanti akan tahu gitu kan ya kondisi saat itu ya. Jadi sebelum waktu ada save transaction, dia akan melakukan penyimpanan data. Ya, status-status dari table ini dia simpan. Jadi ketika ada rollback, dia akan kembalikan lagi. Nah, sebetulnya prosesnya rumit di dalamnya. Ya, database kecil kayak Microsoft Access gitu kan ya. Box Pro, Clipper, dia nggak punya fasilitas gini transaction, hanya database besar, karena cukup kompleks di dalamnya, ya. Jadi dia harus menyimpan semua status table itu. Jadi ketika ada perubahan dia update nih, ketika ada insert dia insert. Tetapi begitu ada rollback, kalau insert sebetulnya dia kebalikannya adalah ngedelete, dia ngapus. Nah, ketika update dia ngebalikan gitu keadaannya semulanya. Ya. Nah, ini nanti dibutuhkan ya, teman-teman dibutuhkan. Oke, cukup jelas nggak? Atau masih bingung? Ya, nanti ini memang masih telusuri, makanya eksekusinya bertahap. A eksekusi, B eksekusi, C eksekusi ya. Jadi dia kan kembali ke posisi adalah waktu kita melakukan save transaction-nya tuh di mana gitu. Ya. Oke. Kita akan latihan. Ini saya nanti berikan latihan ini ada ini latihan yang praktikum sebetulnya ya. Nanti sudah dibahas juga di praktikum. Mungkin praktikum kalau nanti nggak selesai juga bisa seperti ini ya. Oke. Ya. Ini sebentar mana tadi saya buka. Nah, ini ya. Nah, praktikum udah nyampe sini belum? Oke, di sini ada insert barang ya, saya jelasin dulu ya. Ada insert, ada trigger ya, trigger insert barang.
trigger insert sama update ya. Jadi kalau melakukan insert ataupun update maka trigger itu jalan. Masih ingat ya trigger ya? Jadi trigger itu akan dijalankan otomatis oleh sistem ketika ada pemicunya. Pemicunya bisa insert, bisa update, bisa delete ya. Kalau ini pemicunya adalah insert dan update. Jadi ketika ada insert dan update, maka trigger ini atau program ini akan jalan. Di sini ada declare, saya harga beli, ada money, money tipe datanya, kemudian harga jual tipenya money. Saya melakukan select harga beli ya, variabel harga beli diisi harga beli, harga jualnya di harga jual dari from inserted. Jadi kita ngambil data yang di insert ya, kan ya, atau juga data yang di update-nya, data barunya. Nah, jika harga belinya lebih besar sama dengan harga jual, maka dia akan lakukan rollback. Ceritanya gini, saya ingin melakukan insert barang nih, ya. Nah, waktu insert barang, misalnya seseorang mengisi nih, harga belinya 1.000, harga jualnya 800. Kan harga jualnya harusnya lebih besar dari harga beli kan. Nah, ketika seseorang menginsert atau mengupdate, ya melakukan update, kalau harga belinya lebih besar daripada harga jual, maka perubahan itu yang tadi diinsert ataupun diupdate itu akan dibalikan lagi ke kondisi semula, di rollback, ya. Nah, makanya nanti muncul gini, raise error, harga jual harus lebih besar daripada harga beli. Jadi kita boleh nih ketika bikin aplikasi ini, orang insert gitu kan ya. Ketika insert, ini katakanlah nggak valid nih datanya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas rollback. Rollback nih datanya, dibalikin lagi gitu kan ya. Nggak boleh deh Anda ngisinya kayak gini gitu kan ya. Harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya gitu kan ya. Nah, kalau harga jualnya lebih dari harga beli gimana? Ya, ini kan nggak akan masuk ke if. Ya, perubahannya tetap ya commit ya. Sebenarnya nggak perlu commit lah di sini ya, karena commitnya ada di tempat lain gitu kan ya. Jadi ini kita hanya ngecek aja rollback ya. Oke, nanti sudah buat insert trigger. Nanti database-nya ada di bagian bawah ya, sudah buat dulu. Saya jelaskan dulu sistemnya. Nah, ini adalah data-data yang nanti sudah insert. Ya, sebelumnya ini sudah coba dulu ini nomor 1 ya. Tapi sebelum langkah ini, sebelum membuat trigger ini, sudah buat dulu ini dulu. Nah, di bagian bawah ini ada scriptnya. Ya, ini create table, sudah buat aja database-nya dulu, DB trans-nya. Ya, kemudian create table barang, kemudian masukin table beli, kemudian TB jual ya. TB jual. Jadi ada 3 table. Kemudian datanya, nah ini data-data boleh sudah nanti masukkan ya, insert ke table barangnya, ya, ke table barangnya ini, ya. Nah, table barang di insert, ya. Gini, sorry, bentar. Langkahnya sudah buat script dulu. Yang script yang ini ya, script ya. Datanya kan masih kosong nih. Ya, masih kosong ya. Masih kosong. Kemudian sudah buat dulu trigger dulu. Ya. Buat dulu trigger. Nah, nanti sudah nyoba insert nih. Ketika saya insert nih, ini kan ada sebentar, ini tabelnya urutannya apa aja dulu. Barang ini, harga beli dulu ya, harga beli baru harga jual ya. Jadi insert boleh kayak gini nih insertnya. Maksudnya nggak terlalu bagus ya gini. Insert table barang langsung value-nya aja ya. Nah kalau kayak gini kan sudah mesti tahu urutannya ya. Biasanya kan ini table barang, nanti nama field-nya apa, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, quantity gitu kan. Bukan quantity, stock gitu kan ya. Di sini ada nih. ID barang, nama barang, harga beli, harga jual, sama stok gitu kan ya. Nah ada orang yang bikin kayak gini nih insertnya.
karena udah tahu urutannya langsung aja masukin value-nya, boleh aja sih sebetulnya. Yang penting saudara tahu urutannya, ya hafal urutannya. Cuman saya kadang-kadang nggak hafal, biasanya makanya disebutin lagi. Insert, ya TW barang, dimasukin nih, kurung buka, kurung tutup nih. Di dalamnya ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, sama stok gitu, boleh. Nah, saudara ketika insert ini nih, ini harga belinya, ini harga jualnya. Nanti ada error tuh. Triggernya jalan, error, nanti dia akan di rollback. Ini nggak bisa masuk. Kemudian saya nyoba lagi nih, ya, insert ini, ngos yang sama ya, barang yang sama, masukin 25.000 nih, ini 25.000, barangnya sama kan, ditolak nggak? Masih ditolak, karena kan gini, di sininya tuh, oh enggak, ya ditolak nih. Jika harga beli dan sama ya, lebih besar sama dengan jual, makanya 25.000 dan 20.000 kan sama kan, dia akan rollback nih. Jadi data tidak akan masuk. Ya, ini data tidak akan masuk. Nah, nanti ini coba lagi ya yang ini. Nah, ini 25.000, kemudian ini 27,5, bisa masuk nggak gitu kan ya. Nah, sudah nanti cek mana yang masuk, mana yang enggak. Ya. Oke, dicoba aja ini satu lagi. Sudah create dulu nih ininya. Ya. Oke, scriptnya nih copy aja. Nah, kalau yang triggernya saudara harus buat. Ini karena trigger itu dia image deh, nggak bisa dikopas. Ini bisa di copy ya, copy saudara buat dulu nih database-nya. dbtrans, new dbtrans. dbtrans. Oke, saya buat ya. Database baru, kita buat query baru. Ini jangan lupa dbtrans. Oke, kita create table-nya. Ini nggak usah, create-nya udah ada. Use boleh, use itu buat ini ya, mindahin database yang aktifnya. Oke, ini udah ya. Oke. Nah, kalau sudah buat ininya, buat triggernya. Ntar kita refresh dulu, ada dbtrans nih. Nah, tabel barang. Sudah bikin trigger di sini ya. Trigger nih. Klik new trigger. Oke, pakai Ctrl Shift M buat keterangan. Ya. Kasih nama trigger apa misalnya? Trigger TR insert barang. Oke, tanggal buatnya misalnya sekarang tanggal 24 Mei 2021. Description ini keterangan daripada trigger itu ya, rollback bila harga beli lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan harga jual kan? Jadi rollback. Oke, skemanya sudah boleh kasih di bio aja. Nama trigger name-nya. Oh, ini author-nya saya salah. Trigger name-nya di sini. Author-nya Teddy. Misalnya, parameternya ada nggak parameternya? Nggak ada parameter ya. Table name-nya apa? Dia nempel ke TB barang ya. TB barang. Nah, ini kita butuh insert sama update aja, delete-nya enggak. Jadi trigger ini akan jalan kalau ada insert dan update. Oke, sudah ada nih. Sudah tinggal ngetik aja, lanjutkan yang ini. Ya. Mana insert? Nah, insertnya yang ini harus ditik. Yuk silakan coba. Pak, soalnya udah di post, Pak. Oh ya, soal ininya ya. Oke, aku lupa post dulu ya. Thank you. Stop dulu ya. Stop. Di chat bisa nggak ya?
kirim di chat, kirim file. Udah aku taruh post di sana aja ya. Post di Google Classroom ya. Sebentar, saya di Classroom-nya ditambahkan, diedit dulu. Oke, saya tambah di file. Ada diktat ya. Diktat saudara belum punya. Udah saya kopikan aja diktat. Oke, ada di diktat saudara lihat yang bagian transaction. Saya udah save di Google Classroom ya. Silakan diambil. Yuk kita lanjut lagi. Saya juga akan buat sama. Share ya. Oke, saya tinggal buat trigger tadi. Insert trigger. Oke, kita tinggal cek. Saya select tadi ya, select aja. Ini saya bagi 2 layarnya supaya bisa ngetik. Itu lagi yang di sini. Layarnya saya bagi 2. Nah, gitu ya. Creatable D for insert ya. For boleh, saudara pakai after juga boleh ya. After insert update juga boleh. Declare harga beli. Ini buat nampung ya. Harga beli. Tipenya money. Saya buat juga declare harga jual. Tipenya juga money. Saya ngambil dari table inserted. Masih ingat ya, di trigger itu kalau ada insert, dia akan ciptakan sebuah table system namanya inserted. Jadi tinggal kita select. Select harga beli. Harga beli, harga jual. From inserted. Oke. Ini kita tampung. Oke, kita tampung di variabel. Variabel tuh simbolnya ada ini ya, tanda add gini. Oke, sama dengan kita tampung add harga jual from inserted. Oke, saya sudah dapat nih harga jual, harga belinya. Jadi yang di-insert ke table barang saya dapat nih datanya. Nah, apa yang lakukan? Kita ngecek nih sekarang. If harga beli ya, if harga beli lebih besar sama dengan harga jual, maka begin ya. Dia akan lakukan rollback. Rollback transaction. Nah, kita bisa munculkan pesan kesalahan, pesannya ya. Jadi nanti bisa muncul di layar. Raise error.
bangkitkan error, raise error. Harga jual harus lebih tinggi harga beli. Tanda seru, petik, kurung tutup. Nah, gitu. Udah itu kita end. Di return ya, supaya nanti dia keluar dari itu. Keluar dari triggernya. Kemudian kita end. Oke. Create trigger. End return. For S begin end. Ini udah deh kayaknya. Ya, kita tes. Raise error. Dia ada kodenya raise error berapa ya ini teh? Oh, kodenya 16. 16 dia return. Ini ada errornya ya, return raise errornya. Ntar ini parameternya lupa aku 0 gitu ya, 0 deh. Return parse. Oke. Execute. Nah, udah. Ini yang raise errornya ini ya. Ntar saya sambil cek di ini. Di Google, saya lupa raise error. SQL Server. Does not honor set exact about. Oh, ini variabelnya. Message string. Oke, kita lihat ya. Security-nya berapa ya? This message ini, oh ini tipe message-nya, security-nya 10, state-nya 1, boleh ya ini juga. Ini parameternya sangat banyak. Itu pakai 16 nol nggak apa-apa lah, dicoba aja. Terus argumen with ini state-nya ya, security-nya, oke. Ya, saya kan sudah buat triggernya ini ya, Nanti ini ada error di bagian sini, ini pertambahin aja. Koma ini boleh 10,1, 16 mas. 1 juga boleh. Ini severity-nya ya. Itu bisa dicari ya. Ini state-nya. Oke, kita tes. Sekarang insertnya dites nih.
insert ini nih, kita coba satu-satu lah, copy ya. Oke, kita buat query baru. Ini insert nih, harga belinya lebih rendah daripada harga jual, lebih besar daripada harga jual. Kita eksekusi. Nah gini, nah muncul tuh ya, ada message ini, harga harus lebih tinggi daripada harga beli, harga jual harus lebih tinggi daripada harga beli. Kita cek ya, masuk nggak ke datanya. Tuh masih kosong ya. Ini saya melakukan insert. Insert ini akan digagalkan. Kenapa? Karena harga belinya dia lebih tinggi daripada harga jual. Ya, oke, kita execute lagi yang ini. Tuh ada error juga ya. Ada error juga. Abort ya. Di rollback nih, dia rollback. Oke, kita coba yang ini. Ya, tadi kan nggak ada datanya. Kalau kita lihat tadi datanya masih kosong. Ya, sekarang saya mau insert nih. Harga belinya 2.500, harga jualnya segini. Kita tes. Yang ini. Nah, berhasil ya. Kita cek nih, select lagi. Tuh, masuk ya. Jadi salah satu si rollback ini bisa kita gunakan kalau misalnya ada kesalahan atau validasi ya. Nah, sudah bisa melakukan rollback terhadap sistem, terhadap table ya, terhadap table ini. Ini contoh penggunaannya ya. Nah, nanti banyak hal lah pokoknya kalau ada proses, oh ini prosesnya ada gagal nih salah satu, harus di rollback semuanya, boleh sudah nanti rollback. Tinggal rollbacknya mau ke bagian mana gitu ya. Oke, silakan dicoba dulu. Teman-teman coba dulu. Nyoba ya, Leona tadi yang tadi putus-putus tuh koneksinya, nggak tahu koneksinya apa. Dicoba ya. Harus mau nyoba, saudara. Kalau programming kayak gini mah kuncinya nyoba aja. Yang penting ngerti dulu penjelasan saya. Saya berikan penjelasan supaya saudara paham. Udah itu kalau udah paham ngerjain ya. Kalau sudah hanya paham aja nggak nyoba, lupa lagi nantinya ya. Nggak pernah praktek, jadi yuk silakan dicoba. Ini yang tadi ya, yang tadi script ini sudah harus ngetik deh ini. Nah yang ini errornya tadi ada di bagian sini aja. Itu ada yang kurang, komanya kepotong severity sama state-nya. Bebas lah ininya. Kasih 10-1 juga boleh. Saya nggak hafal severity-nya, itu nanti severity-nya bisa dicek. Ada tabelnya lagi. Oke, mau lihat yang mana, bagian mana? Saya geser ke sebelah sini ya, supaya nanti lebih panjang ininya. Nah, jadi kelihatan semua programnya. Oke, create table, create trigger. Geser dikit. Ya, udah lengkap. Silakan coba. Ada yang udah selesai? Silakan kalau mau nyoba. Ya, oke ya, stop ya.